Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya hormati jamaah Maghrib Masjid Raya Islamic Center Provinsi Jawa Timur, para pendengar semua yang berbahagia, alhamdulillah setelah selesai sholat maghrib kita bisa ngaji tolabul ilmi. Mudah-mudahan ngaji kita di waktu yang mustajabah, waktu selesai sholat maghrib sampai nanti sholat isya, menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah karena kita mengisi waktu mustajabah ini dengan ngaji bersama. Dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari penguatan iman kita kepada Allah, amal soleh kita yang kelak menjadi bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari sebelum kita lanjutkan, kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan barokah manfaat. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya lanjutkan, ini masih bab sabar. Kemarin sudah kita singgung sedikit tentang hadis yang ke-31 tentang seorang perempuan yang menangis di kuburan dan kemudian ditegur oleh Rasulullah, dan kemudian oleh Rasulullah diminta untuk sabar, bertakwa dan bersabar kepada Allah. Kemudian dalam hadis itu disebutkan innamas sabru indas sodamatil ula. Kesabaran itu terjadi pada saat awal terjadinya ujian dari Allah. Jadi kalau yang diganjar oleh Allah itu kesabaran saat terjadinya ujian Allah itu. Kalau ada keluarganya yang wafat, ya saat wafat itu kemudian dia sabar, itulah sebetulnya pahala bersabarnya di sana. Kalau sudah lama itu nggak ada. Jadi kalau ujian itu sudah bertahun-tahun, sudah lupa. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah, sabar itu pada saat tertimpa musibah itu. Ini inti kesabarannya. Saya lanjutkan di hadis berikutnya. Hadis ke-32. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Satemene Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam qala matur dawuh sapa Gusti Rasul, yaqulullahu taala, yaqulu wis dawuh sapa Allah taala. Ini hadis qudsi. Bunyinya begini, mali abdi atau mali abdil mukmin. Ora ono li abdi kedue hambaku al mukmin kang mukmin indi jaza, indi ing atase ingsun jazaun
iku balesan idza qabaltu sofiyahu idza qabaltu nalikane mundut sofiyahu ing kekasih abdun kekasih mukmin min ahli dunya saking ahli dunya summah tasabahu banjur mukmin mau ngalap doa ngalap pahala saking ngersane Allah. Apa balasannya? Tidak membalas illal jannah kecuali swarga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya kalau ada orang mukmin kemudian dia mengalami musibah dengan diambil salah satu keluarganya, Sofiyahu itu kekasih, bisa anak, bisa bapak, bisa ibu. Kemudian dia ridho dengan kejadian itu, ridho dengan apa yang menjadi takdir Allah, dan semata-mata dia mengharapkan ridho Allah, maka balasannya tidak ada lain kecuali balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini diterangkan siapa yang disebut Sofiyahu di sini. Jadi orang yang dikasihi, misalnya bisa bapak, bisa ibu, bisa anak, terus meninggal, diambil oleh Allah, maka balasannya adalah surga. Kalau dia ridho, kalau dia betul-betul menerima takdir Allah dan kemudian mengharap kebaikan dari peristiwa yang terjadi, musibah yang terjadi itu, maka balasannya adalah surga. Nah, bagaimana caranya dia bersabar? Pertama, lisannya juga menyampaikan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu lisan. Hatinya kemudian ridho bahwa semua yang terjadi ini adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian perbuatannya pun perbuatan yang menunjukkan sikap ridho. Tidak teriak-teriak, tidak memukul-mukul benda-benda, kemudian tidak menyobek-nyobek pakaian misalnya. Karena ada orang yang terlalu sedih, terlalu misalnya merasakan kesedihan karena ditinggal orang yang dicintai, dia teriak-teriak atau mungkin memukul-mukulkan dirinya ke tembok dan seterusnya, atau merobek-robek pakaiannya. Itu dilarang dalam agama Islam. Kalau ada orang diuji oleh Allah dengan ujian seperti itu dan kemudian sadar, sabar, ridho dengan takdir Allah, maka balasannya adalah surga. Disebutkan di sini, jadi ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama wala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Di dalam surat Al-Hadid disebutkan bahwa semua musibah yang ada di bumi dan yang menimpa diri manusia disebutkan illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Jadi itu sudah ada tulisannya, sudah ada catatannya di sisi Allah, catatan musibah itu. Maka tidak ada lain kecuali kita berlapang dada, ridho dengan takdir Allah seperti itu. Disebutkan di At-Taghabun juga begitu. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalban. Jadi semua musibah itu terjadi karena izin Allah. Kalau tidak ada izin Allah tidak bisa. Ya sebabnya macam-macam. Ada orang diuji karena lalai, ada kemudian dapat musibah karena lupa. Tapi semua itu pasti atas izin Allah. Saya bacakan seterusnya hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dari Aisyah, sesungguhnya annaha saat nyai Aisyah sa'alat takon sapa nyai Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Rasul anit taun. Jadi Sayyidina Aisyah bertanya kepada Rasulullah anit taun, saking penyakit taun. Fa akhbaroha mongko ngabari, memberitahu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha ing Aisyah. Jadi suatu saat Nyai Aisyah ini tanya kepada Rasulullah tentang penyakit taun. Kalau penyakit taun itu kemarin, kalau di Indonesia, di dunia kemarin itu Covid itu ya. Ya menular dan korbannya banyak, itu Covid itu. Kemudian Rasulullah menjawab innahu satamani taun kana ana taun iku adzaban. Siksa yab'atsullah sing ngutus sapa Allah hu ing taun ini alama yasha ing atasi wong yasha kang wis kersa sapa Allah. Faja'alahu mongko dadekno sapa Allah hu ing taun rahmatan, iso nganggo rahmat lil mukminina maring wong mukmin. Rasulullah menjawab sesungguhnya taun itu adalah penyakit yang dikirimkan oleh Allah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Nah, meskipun itu penyakit, tapi Allah menjadikan penyakit itu rahmat bagi orang-orang mukmin. Kemarin itu kita yakini betul bahwa Covid itu juga semacam taun yang dikirim oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Ada cerita, ada seorang dokter senior, usianya sudah 70 tahun, kena Covid. Di samping itu ada dokter yang usianya baru 50 tahun kira-kira, ya terkena Covid. Sama-sama dokter hebat, dirawat di rumah sakit yang sama, ditangani oleh dokter yang sama, di ruangan yang sama, dengan obat-obatan yang sama. Secara lahiriah, secara medis, secara ilmu kedokteran, karena yang tua ini yang sekitar 70 sekian tahun itu sudah ada penyakit lain itu, penyakit penyerta itu, komorbid ya. Ada jantung, ada diabetesnya, ada parunya misalnya. Yang muda ini tidak sehat. Ini kalau perhitungan medis seharusnya yang tidak tertolong yang tua tadi, yang komorbid itu. Tapi Masya Allah, akhirnya yang tidak tertolong itu yang muda, yang sehat, yang tidak komorbid. Yang komorbid yang sembuh. Ini betul-betul yab'atsuhullah, Allah mengutus penyakit ini ala mayyasha kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Sampai dokter-dokter yang merawat juga heran, harusnya tertolong keduanya, tapi justru yang tidak punya komorbid, yang tidak tertolong, yang punya komorbid itu tidak bisa tertolong. Saya teruskan hadis ini. Falaisa min abdin, mongko ora ana min abdin saking suwijine kawula hamba yaqau ngenani tumiba fi taun ing dalem taun. Fayamkuthu fi baladihi sabiran. Fayamkuthu mongko jumeneng fi baladihi ing dalem negarae abdun mau, menungso mau, sabiran hali sabar, muhtasiban nyuprih kebaikan saking ngersane Allah. Ya lamu weruh sapa abdun annahu satamni taun la yusibuhu, ora ngenani apa taun hu ing abdun illa ma kejawa barang katabakan wis ngutus kabeh netepno sapa Allah lahu maring abdun mau, illa kana kejaba ana lahu kedue abdun mitul ajri syahidi, oleh ganjaran koyok ganjarane wong mati syahid. Jadi terjemahnya begini, seorang hamba, tidak ada seorang hamba yang terkena taun dan dia berada di desa, di daerah itu, dan kemudian dia sabar, tidak kemana-mana, semata-mata mengharap keridhaan Allah, dan dia yakin bahwa penyakit ini datang, wabah ini datang karena sudah menjadi kepastian Allah. Maka orang yang seperti itu tidak ada balasan lain kecuali
dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang mati syahid. Jadi makanya kemarin disebutkan orang-orang yang meninggal COVID itu, maka dia sebetulnya mati syahid. Cuma syahidnya bukan syahid perang, syahid akhirat. Ini ada di dalam satu hadis yang lain disebutkan, kalau ada penyakit seperti taun itu, maka apabila ada orang berada di satu tempat yang terkena wabah taun, maka orang itu tidak boleh keluar supaya tidak menular ke yang lain. Kalau ada orang mendengar bahwa di satu tempat itu ada wabah taun, maka tidak boleh masuk ke daerah itu supaya dia tidak terkena penyakit taun. Itu kemarin kan diperlakukan, kalau ada apa istilahnya kemarin itu, kalau orang tidak boleh ke suatu tempat itu ditutup, di lockdown ya, di lockdown. Itu di lockdown itu sebetulnya bentuk dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, kalau kamu mendengar ada satu tempat itu wabah penyakit, jangan masuk ke sana. Kalau kamu ternyata berada di tempat waqa'a fi baladin, di satu tempat dan di situ ada taun, maka kamu jangan keluar dari daerah itu, tetap di daerah itu, bersabar, ikhtiar, kemudian memohon kepada Allah. Maka itulah yang diajarkan oleh Islam, dan kemudian di dalam praktek medis, praktek kemarin itu disebut lockdown itu seperti itu. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini adalah kalau ada orang dapat penyakit seperti itu dan kemudian dia sabar mengharapkan kebaikan dari Allah, maka kalau dia meninggal itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali dia mendapatkan pahala yang pahalanya itu seperti orang syahid. Mengapa disebut dia mati syahid? Karena kesabarannya. Karena itu baya'lamu, dan dia tahu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dia tahu bahwa penyakit ini adalah takdir dari Allah. Jadi orang sakit itu nanti ada penjelasan lain di hadis yang lain, apa yang diujikan oleh Allah kepada kita itu sebetulnya juga bisa mendatangkan pahala dan kebaikan. Kemudian hadis yang lain, hadis yang 34, an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sahabat Anas ini dengar, ya sami'tu wis midhangetaken kula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, innallaha azza wa jalla qala, sak temene Gusti Allah azza wa jalla qala, dawuh sapa Gusti Allah, idzab ya talaitu, idap talaitu narikane nguji sapa ingsun abdi ing hambaku bihabibataihi kelawan meripat lurune fasobaro, mengko sabar sapa abdun mau, sapa kawulaku mau, awatuhu ganti sapa ingsun hu ing abdun minhuma saking meripat lurune mau aljannata ing swarga. Jadi Allah Ta'ala berfirman ini dalam hadis qudsi, kalau ada seorang manusia, seorang hamba diuji di kedua matanya, yuridu ainaihi, maksudnya diuji dua matanya, tidak bisa melihat, fasobaro, dan kemudian dia sabar, maka Allah, janjinya Allah itu, awwadtu, aku akan mengganti orang yang sabar seperti itu, minhuma, dari dua matanya yang bisa melihat itu, saya ganti dengan apa? Saya ganti dengan surga. Jadi kalau ada orang diuji mripate tidak bisa melihat dan dia sabar, maka besok diganti dengan pahala surga, artinya masuk surga. Saya masih ingat anak kecil namanya Azam yang tidak bisa melihat itu ya. Saya pernah ke Hongkong dengan Azam itu, Azam yang menyanyi, saya yang ngaji begitu. Kemudian ada pengakuan yang sungguh menyentuh kami itu begini, Azam bagaimana perasaannya ditanya oleh orang itu. Jawabnya Azam begini, alhamdulillah Allah jaga saya
dari maksiat yang timbul dari mata saya? Jawaban anak kecil seperti itu, alhamdulillah saya bisa dijaga oleh Allah dari maksiat yang timbul dari mata saya. Dan insya Allah kalau saya sabar, Allah akan mengganti dengan surga. Jadi memang ada hadisnya itu. Maka saya dulu pernah punya kiai, sudah sepuh, asalnya bisa melihat, terus setelah itu tidak bisa melihat karena tidak tahu apa penyakit gitu. Terus kami berusaha untuk membawa ke dokter, ke beberapa dokter, akhirnya gagal karena katanya kena sarafnya. Apa beliau mengatakannya? Sudah, nah Gus Nur, tidak usah repot-repot ngobatkan mata saya. Saya sabar kok, saya terima ini takdir Allah. Mudah-mudahan nanti diganti ini dengan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada hadisnya ini. Ya memang manusia kepingin normal, tapi kalau orang ditakdirkan seperti itu, maka tidak ada lain kecuali ridho atas pemberian Allah. Dan insya Allah janji Allah itu awatuh, aku akan menggantinya minhuma, dari apa yang dua matanya itu diganti dengan apa? Diganti dengan surga. Ini beberapa hadis yang terkait dengan bagaimana sabar. Saya teruskan lagi. Hadis ke-35, wa an Atha ibni Abi Rabbah. Ini dari Atha. Qala wis matur sapa Atha. Qala li Ibnu Abbas, qala ngucap matur li ing ingsun sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ala urika ana ta ora merono ingsun ka ing sira imroatan ing wong wedok min ahlil jannah, saking ahli swarga. Jadi Ibnu Abbas menyampaikan kepada Atha, apakah kamu mau saya tunjukkan seorang perempuan yang ahli surga? Fakultu, maka kemudian Atha ini mengatakan, ya, bala kola, bala, yo aku gelem diberitahu siapa wanita ahli surga itu. Kola, maka kemudian Ibnu Abbas itu menyampaikan, hadhil mar'atus sauda, ada seorang perempuan, ya, hadhil mar'atu utawi iki wong wedok as-sauda kan ireng, atat teko sapa wong wedok an-nabi ing nabi, faqalat, monggo matur sapa wong wedok mau nang nabi. Jadi Anas cerita kepada sahabat Atha, ada seorang perempuan ahli surga itu siapa? Yaitu ada seorang perempuan itu hitam, mungkin dari Afrika di sana. Kemudian datang kepada Rasulullah dan kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, ini usra wa ini atakasyafu, saya ini punya penyakit Rasulullah, penyakit saya itu pingsan, tapi ada yang menyebut penyakit ini epilepsi, ayan kalau orang bahasa Jawa. Wa ini atakasyafu, nah celakanya kalau saya lagi pingsan, lagi terkena penyakit itu, epilepsi itu, atakasyaf, tanpa saya sadari aurat saya ini sebagian terbuka, atakasyaf, terbuka. Kemudian perempuan itu berdoa kepada minta kepada Nabi, Fatullah Ta'ala, maka donga akan panjenengan Allah Ta'ala ing Allah li kangge kula kala. Maka kemudian Rasulullah diminta, ya Rasulullah doakan kepada Allah supaya saya sembuh dari penyakit saya ini. Karena saya ini kalau sudah pingsan, epilepsi itu kumat, itu maaf, sebagian aurat saya terlihat karena tidak sadar. Kemudian Nabi menyampaikan qala dawu, jawab seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in syi'ti sobarti, nek kon ingin sobarti walakil jannah, kalau kamu mau in syi'ti lamun ngersakaken sapa sira wong wedon sobarti, sobaro sira, walaki lan bagi kamu lan kedue sampean wong wedok al jannah swarga. Al jannah itu apa? Swarga. Kalau kamu mau, tidak usah tak doakan, kamu sabar dengan penyakitmu itu, dan saya jamin walakil jannah, dan kamu tempatmu di surga.
Nah pada saat itu, tapi wa isyiti da'atullah ta'ala ayu afiki. Tapi kamu kalau berkehendak lain tak dongakno supaya penyakitmu sembuh. Jadi pilih nih kepingin waras tak dongakno nang Gusti Allah. Tapi nih gak kepingin waras, sabaro dengan penyakit ini, insya Allah balasannya surga. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada perempuan ini. Lalu perempuan ini di luar dugaan menjawab, faqalat mangke matur sapa wong wedok mau, asbiru. Ning konten kalau pilih sabar saja. Kalau begitu Rasulullah saya pilih sabar. Artinya saya pilih sabar itu saya sudah tidak usah didoakan sembuh, biar saya punya penyakit ini. Faqalat tetapi faqalat mongko dawuh malih. Tapi ini atakasyaf. Tapi saya ini kan kebuka aurat saya kalau lagi sakit itu. Kemudian fatullah Allah atakasyaf. Fada'a laha. Lalu wanita ini kemudian mengatakan, mboten napa-napa, ndak apa-apa Rasulullah, saya sabar dengan penyakit ini. Tapi sampai doakan saya ini pada saat sakit seperti itu aurat saya tidak terbuka. Aurat saya tidak terbuka. Maka kemudian Rasulullah mendoakan ini. Nah, di dalam keterangan hadis ini bahwa memang penyakit seperti ini, usra itu kadang-kadang ada yang memang faktor medis. Orang yang gampang pingsan, kemudian ada ketidaksadar, itu ada karena medis, ada non medis. Di keterangan hadis ini disebutkan ada kadang-kadang ya karena mungkin ada gangguan di kepalanya sehingga gampang pingsan, atau di pencernaan sehingga gampang pingsan. Tapi ada yang memang hal-hal seperti ini karena ada gangguan barang-barang gaib. Nah, tidak banyak dijelaskan. Kalau hanya begini, kalau itu memang medis ya memang harus diobati dengan cara medis. Tapi kalau memang itu karena gangguan-gangguan gaib, maka di dalam hadis ini, di dalam keterangannya ini diminta kita untuk banyak berdoa kepada Allah dengan membaca misalnya ayat kursi, dengan membaca banyak sholawat sehingga terhindar dari penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari hal-hal yang gaib. Ini harus percaya dengan penyakit-penyakit yang berasal dari hal-hal yang gaib, itu harus percaya. Karena Rasulullah sendiri itu pernah juga terkena sihir seperti ini. Nah, ini salah satu contoh orang perempuan yang ahli surga, yaitu orang yang sabar saat diberi penyakit juga sabar. Saya lanjutkan waan Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Ini dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud namanya. Qala matur sapa Abi Abdurrahman, ka'ani anduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ka'ani kaya-kaya anduru mirsani sapa ingsun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhki nabiyan. Rasulullah iku nyeritakaken nabiyan ing nabi minal anbiya, saking para nabi shalawatullahi wasallamuhu alaihim. Jadi suatu saat saya itu melihat Rasulullah, dan Rasulullah itu bercerita tentang seorang nabi. Shalawatullah wasallamuhu, mudah-mudahan keselamatan selalu tertuju kepada nabi yang diceritakan oleh nabi. Apa yang diceritakan? Dorobahu qaumuhu, dorobahu mukul, gepuk sapa qaumuhu, qaumi nabi mau, hu ing nabi sapa qaumuhu, qaumi nabi. Fa'atmauhu, mongko mengalirkan sapa kaumi mau hu ing nabi, mengalirkan darah. Jadi memukul sampai nabi itu keluar darahnya. Wa huwa yamsahud dam ala wajhihi, wa huwa hali utawi nabi yamsahud dam ngusap adamai gede ala wajhihi ngata. Sebetulnya yang diceritakan oleh Rasulullah itu ya Rasulullah sendiri. Pada saat Rasulullah perang Uhud itu ada, Rasulullah itu mendapatkan ujian sampai serangan dari musuh, sampai giginya itu patah dan kemudian wajahnya itu berdarah. Nah,
Pada saat itu kemudian Rasulullah ditanya oleh malaikat, apakah orang-orang kafir waktu itu harus saya hancurkan? Kemudian Rasulullah berdoa, jangan. Nah, kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma fir fa innahu la ya'lamun. Allahumma fir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ini kalau kita ke Taif ya, kalau kita umroh kemudian ziarah ke Taif, dibawa ke satu tempat, bagaimana saat Rasulullah di Taif pun dilempari batu oleh kaum waktu itu. Bahkan waktu itu diceritakan oleh para kalau sini gitu ya, guide-nya lah. Ada batu itu yang kayak disanggah begitu, katanya batu itulah dulu yang mau diangkat oleh malaikat, mau dihancurkan orang-orang di Taif itu dengan batu besar itu. Tapi oleh Rasulullah dilarang, jangan. Malah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dalam hadis yang lain disebutkan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kaum saya fa innahum la ya'lamun, mereka tidak tahu apa-apa, mereka belum tahu. Sekarang mungkin dia masih belum percaya karena belum tahu tentang kenabian saya, tapi saya yakin anak cucunya besok bisa beriman kepada agama Islam ini, agamamu ini ya Allah. Maka betul di Taif itu sekarang ya semuanya beragama Islam, semuanya mengikuti jejak Rasulullah Muhammad SAW. Jadi itulah kesabaran para nabi, meskipun dilempari batu, disiksa seperti itu, mereka tetap sabar dan tidak dendam. Kalau macam manusia biasa seperti saya, kalau sudah dianiaya seperti itu, maka tidak usah ditawari oleh malaikat, justru kita minta, ya Allah yang menghancurkan saya itu hancurkan gitu. Ya. Tapi Rasulullah tidak. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalau di hadis ini Allahumma fir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Kita teruskan lagi, wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi hadis ini dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah. Keduanya kemudian radhiyallahu anhuma, muga-muga keridhaan Allah anhuma untuk Sa'id kali Abi Hurairah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayusibul muslima, orang ngenani apa musibah al muslimah ing wong muslim, min nasobin, saking capek, nasobin itu ta'abin, saking capek, wala wasobin itu sakit, wala hamin lan kekhawatiran, wala hazanin lan ora masalah sedih. Jadi tidak ada seorang muslim yang menerima atau yang sakit atau mereka itu kemudian khawatir, kemudian mereka itu tidak juga sedih. Kalau hamin itu khawatir itu untuk hal yang akan datang. Kalau haznin itu untuk sesuatu yang sudah terjadi. Jadi kalau sedih itu berarti peristiwanya sudah selesai. Tapi kalau khawatir itu peristiwanya belum terjadi. Jadi kalau saya sedih itu berarti ada sesuatu yang menyebabkan saya sedih. Tapi kalau khawatir itu besok makan apa ya, itu khawatir. Tapi kalau sedih itu sudah terjadi. Ya, tidak ada seorang mukmin yang mendapatkan ujian musibah berupa sakit, berupa kecapean misalnya, berupa kekhawatiran, kemudian kesedihan, wala adza, dan tidak pula menerima penyakit. Adzan itu kayak siksaan begitu, sakit, wala ghammin, dan kerupekan, jadi hatinya kayak suntak begitu. Hatta syauka yusakuha, sampai-sampai dia mendapatkan musibah misalnya tertusuk duri. Jadi tertusuk duri kecil, maka kemudian illa kaffarallahu biha,
kecuali orang-orang yang terkena musibah-musibah itu dan dia sabar, dia mendapatkan apa? Illa kafarallahu biha, kecuali Allah akan melebur biha, sebab musibah-musibah tadi, min khotoyahu, dari kesalahan-kesalahannya orang itu. Jadi kadang orang itu ada, misalnya ada kesedihan karena tertimpa ujian, kalau ada kekhawatiran, kemudian ada rasa sakit yang diderita, giginya sakit, mungkin perutnya sakit, tetap juga diobati, tapi dia menerima sakit itu dengan sabar. Maka kalau dia betul-betul pasrah kepada Allah, betul-betul ridho dengan apa yang menimpa dirinya, musibah ujian yang menimpa dirinya itu, illa kaffarallahu, kecuali balasannya adalah kaffarallahu biha, Allah melebur biha, sebab itu bak sababiyah, sebab musibah-musibah itu min khotoyahu, dari kesalahan-kesalahannya orang yang terkena musibah. Makanya kalau ada kawan-kawan kena musibah, kita selalu nasihati, sabar ya, sabar ya, sabar ya. Karena kesabaran itu bisa menghilangkan, bisa melebur sakit yang ada, dosa-dosa yang ada di dalam dirinya. Ya, ada satu cerita, tapi ya memang hanya untuk orang-orang khusus. Dulu ada kiai kalau sakit itu tidak mau diobati, dibawa ke dokter tidak mau diobati. Karena apa? Dia merasa biarlah dari sakit ini dosa-dosa saya biar dilebur oleh Allah. Kalau kita sakit, kalau saya sakit ya buru-buru cari obat, buru-buru ke dokter supaya sakitnya segera sembuh. Nah, mana yang terbaik, Pak? Ya tetap kita ikhtiar, setelah itu tawakal kepada Allah. Diberi sakit, kita ridho tapi ikhtiar. Setelah itu mohon kepada Allah supaya diberi kesembuhan, karena nanti kalau sembuh kita bisa beribadah lebih giat lagi. Karena kalau kita sakit, ibadah juga malas. Sholat malam misalnya, kalau kita ini lagi sakit, flu berat, kepala pusing, sholat malam biasanya juga malas. Maka kalau sakit, bagaimana caranya? Ya kita ikhtiar supaya segera sembuh, berdoa kepada Allah, tapi juga ridho atas sakit yang kita terima, dan kemudian memohon kesembuhan dengan niat kalau sembuh nanti bisa beribadah lebih giat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terbaik. Nah, sampai jangan tiru-tiru jarno sakit aku tak dosa sik, mari dosa aku tak loro wis gak diobati aku cek di sepuro karo Gusti Allah. Tetap diobati, ikhtiar, dan kemudian berdoa kepada Allah, dan kemudian kalau sembuh, kesembuhan sehat itu digunakan untuk mengabdi kepada Allah. Hadis berikutnya 38, an Abi Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, melbu ala Nabi ing atase Nabi, wa huwa yu'aku fakultu. Ibnu Mas'ud itu cerita, saya pernah masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa hali utawi Nabi yu'aku, Nabi waktu itu sedang sakit panas. Jadi sahabat ini datang kepada Rasulullah, dan waktu itu Rasulullah dalam keadaan sakit. Wa huwa yu'aku fakultu, mongko ngucap sapa ingsun, matur sapa ingsun. Ingsun ini Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah innaka yu'ak. Hei Nabi, panjenengan ini sakit nggih, sakit panas. Yu'ak itu sakit panas yang parah. Wakan syadidah, sampai ini sakit panas parah ya panjang Nabi itu, kata Ibnu Mas'ud. Qala, Nabi kemudian menjawab, ajal, ini u'ak kama yu'aku rajulani minkum. Saya ini sakit panas, dan sakit saya itu seperti sakitnya dua orang. Ini menunjukkan bahwa sakit yang diderita oleh Rasulullah itu pedihnya
itu sama dengan sakitnya dua orang digabung jadi satu. Itulah sakitnya Rasulullah. Jadi ujian pada Nabi itu besar sekali. Sakit aja double luru. Kita kalau sakit kepala misalnya nggak bisa duduk, sakitnya Rasulullah itu Nabi Muhammad 2 kali sakit kita. 2 sakit, saking sakitnya itu. Kemudian kultu, Ibnu Mas'ud kemudian menyampaikan lagi, dalika anna laka ajra ini. Kalau begitu, dalika mengkono niku panjenengan loro sing dobel kados mekaten niku Rasulullah bagaimana? Anna laka ajrani. Napa panjenengan itu dapat pahala 2? Ini Ibnu Mas'ud itu ya tanyanya macam-macam. Nabi jawab lagi, qala ajal. Zalika kadzalika, ya kaya mengkono iku, ma min muslimin yusibuhu adan syauqatun fama fawqaha illa kafarallahu biha sayyiati. Jadi jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngeten. Ya seperti itu. Kalau ada orang muslim mendapatkan musibah sakit sampai diucurkan sakit itu seperti apa? Sampai kayak tertusuk duri atau lebih dari itu. Jadi sakit kalau tertusuk duri kecil kan tidak terlalu sakit. Itu saja. Kalau dia ridho illa kafarallahu biha sayyiati. Kecuali Allah mengampuni, melebur ya, kejelekan-kejelekan orang itu. Jadi kalau kita misalnya tertusuk jarum gitu aja ya, pada saat kita tertusuk jarum dan kemudian kita terima innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah saya ridho saya tertusuk jarum, itu illa kafarallahu biha sayyiati. Jadi insya Allah dalam hadis ini Allah akan melebur kesalahan kita. Kemudian wahutat anhu, dan dilebur dunubuhu, dosa-dosanya juga diampuni oleh Allah. Disebutkan kama kutu syajarata warokoha, kama tahutu syajaratu warokoha, seperti pohon itu seperti daun berguguran dari pohon. Jadi diumpamakan dosanya itu lebur, kemudian dosanya itu diampuni, rontok gitu, seperti rontoknya daun dari pohon. Itu adalah orang sabar. Jadi kalau misalnya kita itu dapat sesuatu kesulitan, kita sabar, itu dosa kita terkikis. Ya. Sekali lagi, ini bukan berarti kita itu minta sakit terus supaya dosa kita habis, enggak. Tetapi kalau orang itu ditakdir sakit, maka orang itu sabar, dan sabar itu pahalanya adalah pahala bisa dilebur dosanya oleh Allah. Ada ulama yang menyebutnya ini dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, apalagi dosa besar yang terkait kepada orang tua dan seterusnya, ini perlu meminta ampun secara khusus. Saya teruskan lagi supaya cepat selesai karena ini agak banyak hadisnya. 39. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sapane wong yuridillahu, ngarepna sapa Allah bi kelawan man ya. Kemudian yusib minhu. Jadi kalau Allah menghendaki seseorang itu kebaikan, maka orang itu pasti diuji dulu oleh Allah. Mayuridillahu bi khairan yusibhu minhu. Jadi kalau ada orang misalnya waktu itu diuji oleh Allah, maka sebetulnya ujian itu cara Allah untuk memberikan tambahan kebaikan bagi kita semua. Ini inti dari semua yang saya baca tadi, bahwa orang itu pasti mendapatkan ujian dari Allah, maka orang itu harus sabar, harus mengharapkan ridho Allah, kebaikan dari Allah, dan kemudian berusaha untuk sembuh dari kesulitan atau sembuh dari sakit atau keluar dari kesulitan, dan berniat kepada Allah kalau sembuh keluar dari kesulitan bertambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu yang terjadi, insya Allah kebaikan yang kita dapat dari ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita.
Saya kira ini mudah-mudahan manfaat. Selanjutnya nanti kita masih punya beberapa hadis yang perlu kita sampaikan terkait dengan sabar ini. Saya akhiri karena waktunya sudah mepet ini. Mudah-mudahan manfaat. Mari kita doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.